Pemirsa, konflik di Timur Tengah kembali memanas. Amerika Serikat dan Iran terlibat saling serang di kawasan Selat Hormuz. Di tengah meningkatnya tensi, Presiden Amerika Serikat Donald Trump bahkan secara terbuka meminta Iran mengibarkan bendera putih atau menyerah. Informasinya tunggu apa lagi bersama Kata Omah. Situasi keamanan di Timur Tengah terus memanas menyusul meningkatnya konfrontasi antara Amerika Serikat dan Iran. Ketegangan terpusat di kawasan Selat Hormuz, jalur pelayaran strategis dunia yang menjadi lintasan penting distribusi minyak global. Militer Amerika Serikat dilaporkan meningkatkan pengawalan kapal-kapal di kawasan Selat Hormuz. Sementara Iran memperketat pertahanan udara di Teheran setelah terdeteksi objek mencurigakan dan ancaman drone di sekitar ibu kota. Di tengah memanasnya konflik, Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga melontarkan pernyataan keras terhadap Iran. Dalam keterangannya di Oval Office, Trump menyebut Iran seharusnya mengibarkan bendera putih sebagai tanda menyerah. And they should wave, they're very proud. Maybe you won't see a white flag, but essentially that's already what they should wave the white flag of surrender. Trump juga menyatakan blokade Amerika Serikat terhadap pelabuhan dan jalur maritim Iran berjalan efektif. Ia menilai tekanan militer dan ekonomi terhadap Teheran akan memaksa Iran kembali ke meja perundingan. Sementara itu, Iran menegaskan tidak akan tunduk terhadap tekanan Amerika. Teheran justru meningkatkan kesiagaan militer dan memperkuat dukungan diplomatik dengan China dan negara-negara sekutunya. Hingga kini situasi kawasan Selat Hormuz masih sangat dinamis. Dunia internasional pun terus mendorong agar konflik tidak berkembang menjadi perang terbuka yang dapat mengganggu stabilitas energi dan ekonomi global. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, konflik di Timur Tengah kembali memanas. Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara terbuka meminta Iran mengibarkan bendera putih atau menyerah. Pernyataan ini muncul di tengah meningkatnya eskalasi militer di Selat Hormuz serta memanasnya hubungan Washington dan Teheran. Namun pertanyaannya, apakah Iran benar-benar dalam posisi tertekan atau justru masih memiliki kekuatan dan dukungan geopolitik untuk bertahan? Untuk membahasnya kita bergabung bersama dengan pengamat Timur Tengah Tia Mariatul. Selamat pagi Mbak Tia. Selamat pagi, Mas. Ketika Donald Trump menyatakan untuk Iran segera mengangkat bendera putih, akankah Iran raise white flag atau menyerah, Mbak Tia? Saya tidak paham ya, kenapa Trump ini tidak paham juga bagaimana kultur bangsa Persia, tidak memahami juga bagaimana memahami politik Iran, begitu ya. Padahal dari kegagalan-kegagalan yang dialami Amerika Serikat, dari mulai satu niat untuk menjatuhkan rezim itu sudah gagal. Yang kedua, melakukan blokade atas Hormuz juga saya pikir itu juga gagal. Kemudian bagaimana serangan-serangan Amerika Serikat juga terhadap Iran itu juga gagal, karena ternyata Iran juga melakukan retaliation terhadap beberapa fasilitas Amerika Serikat di negara Teluk, bahkan bisa melakukan feedback terhadap Israel, begitu ya. Jadi dari beberapa niat atau dari beberapa rencana Amerika Serikat itu almost semuanya itu gagal. Tapi Trump tidak pernah belajar. Jadi saya mengatakan beberapa kali di berbagai media bahwa memahami Iran, mendekati Iran itu tidak bisa ditekan. Tidak bisa dilakukan dengan cara yang keras begitu ya. Jadi harus melakukan soft approach. Apa itu soft approach? Semakin ditekan, Iran itu akan semakin melakukan perlawanan begitu. Jadi dengan cara Amerika Serikat menyerang, meminta Iran untuk mengibarkan bendera putih, it's impossible. Itu dipastikan tidak mungkin terjadi. Jadi mereka punya istilah, orang Persia itu lebih baik mati mempertahankan tanah airnya, kehormatannya, supernitinya, daripada harus menyerah begitu ya. Tapi tidak juga bangsa Persia itu tidak membuka diri untuk melakukan perundingan. Sebetulnya Ayatollah Mujtaba saja pun Ayatollah Ali Khamenei ayahnya itu adalah orang yang cukup kooperatif sebetulnya. Kalau misalnya diajak untuk berunding, makanya kan terjadi perundingan di Oman, terjadi perundingan di Swiss, itu artinya Ayatollah Ali Khamenei seorang ayatollah saja itu bisa diajak untuk berunding. Mujtaba sekalipun begitu ya, bisa diajak berunding. Tapi apa yang terjadi, Amerika Serikat
Trump terutama itu bisa selalu melakukan pendekatan terhadap Iran itu dengan cara keras. Begitu posisinya terpojok begitu ya di dalam politik domestik, dia selalu akan mengeluarkan statement yang membuat Iran marah. Oke. Tiba-tiba diseranglah kapal tankernya, Berarti, tiba-tiba ada double ya. Berarti pertanyaan saya tadi, apakah akan Iran menyerah? Kalau kata Mbak Tia, it's impossible, tapi terbuka untuk ruang negosiasi. Saya ingin bertanya begini, sudah ada proposal yang kemudian dikirimkan Amerika Serikat untuk Iran, dan saat ini sedang dikaji berbagai proposal itu. Nah, Amerika Serikat, Donald Trump mengatakan bahwa kalau misalnya Iran sepakat, maka perang akan berhenti. Tapi jika tidak sepakat, maka Amerika Serikat akan menyerang kembali dengan serangan yang lebih masif, dengan serangan lebih besar. Kalau Anda melihat ini serangannya, ini adalah ancaman yang serius atau sekedar gertakan seperti sebelum-sebelumnya atau seperti apa Mbak Tia? Serius Mas, karena ini penghabisan. Amerika Serikat itu sudah tidak punya amunisi strategi lagi, karena sudah habis semuanya. Tekanan di Kongres juga cukup tinggi, BBM di dalam domestik Amerika Serikat juga terus naik. Kemudian beberapa aliansinya juga sudah tidak ada yang mendukung ya pihak Amerika Serikat. Jadi satu-satunya jalan untuk menghabisi perang tanpa malu, dia harus menyerang Iran habis-habisan. Tapi itu lagi, Iran itu tidak mungkin melakukan tindakan yang memang hanya silent. Dia pasti akan melakukan feedback. Makanya ketika ada drone dan itu teridentifikasi langsung kan keamanannya itu langsung nyala begitu untuk melindungi atau protection terhadap negaranya. Jadi memang apa yang dilakukan oleh Trump itu selalu salah strategi. Harusnya tidak demikian begitu. Tapi ini sudah diprediksi sebetulnya bahwa untuk menyelesaikan perang ini tanpa Amerika malu maka harus ada serangan habis-habisan. Tapi ingat, Iran juga akan melakukan retaliation yang habis-habisan juga. Begitu, karena saya pikir Iran tidak sendirian dalam mempertahankan sovereignty-nya, Mas. Demikian. Baik, Mbak Tia, yang tidak kalah menarik adalah pertemuan baru-baru ini. Akhirnya kan Menteri Luar Negeri Iran bertemu dengan Menteri Luar Negeri Cina. Dengan adanya pertemuan itu, menurut Anda, apakah ini menunjukkan dukungan dari Cina kepada Iran dan ini nantinya bisa digunakan untuk menekan Amerika Serikat atau seperti apa, Mbak Tia? Didahului. Ini kan rencananya Trump mau ketemu juga dengan Presiden Cina ya. Tapi ternyata didahului oleh Arachi, dan Arachi juga saya pikir tidak hanya dengan Cina Mas ya. Sebelumnya juga Arachi melakukan pertemuan atau komunikasi politik dengan pihak Oman begitu ya. Kemudian dengan Rusia juga, dan sekarang dengan Cina, dan sudah dipastikan Cina pasti akan mendukung Iran. Jadi Cina dan Rusia itu mempunyai kepentingan bahwa Iran harus tetap eksis di kawasan. Kalau Iran sampai kalah atau lemah, maka itu artinya lemah juga untuk Rusia dan Cina. Karena tidak mungkin Iran tidak ada di kawasan atau lemah begitu ya. Rusia dan Cina tidak akan membiarkan Iran itu posisinya adalah lemah. Karena sama dengan melemahkan mereka berdua begitu. Mereka sudah menjadi koalisi permanen saya pikir. Jadi ya hati-hati untuk Trump begitu ya, untuk melangkah ke depannya karena tentu kemampuan diplomasi Arachi ini tidak bisa dianggap enteng begitu ya. Dengan kita melihat bagaimana NATO misalnya atau aliansi Amerika Serikat tidak join saja dengan perang ini adalah satu kemampuan diplomasi Iran yang luar biasa. Jadi sebaiknya memang saran saya sih ya, andai begitu ya Trump mengetahui begitu, Amerika mundur dengan cara supaya caranya bagaimana tidak malu, mundur secara terhormat lah, karena memang saya memahami betul bahwa Amerika seorang negara superpower, negara besar, tentu ada rasa malu lah Mas. Ini perang tuh sebetulnya sudah pasti di tangan Iran sebetulnya yang menang, tapi saya tidak tahu ya. Kenapa ada saja yang dilakukan oleh Trump ini, dari mulai Epic Fury, kemudian ada Freedom Project kemarin ya, tiba-tiba akan mendampingi beberapa kapal dari Timur Tengah ke beberapa kawasan, dan sekarang itu tidak efektif juga. Ada lagi statement dan tiba-tiba menyerang, dan ini akan menjadi besar Mas serangan ini jika memang tidak ada yang mengendalikan Trump ini. Nah, ini yang menarik ketika Mbak Tia bilang ini akan semakin besar jika tidak ada yang mengendalikan. Jadi saya mau tanya Mbak, seberapa besar peluang perang terbuka ini akan terjadi? Walaupun tadi Mbak Tia bilang di awal bahwa sebenarnya Iran terbuka kok untuk negosiasi. Tapi kan kalau ditekan seperti ini, justru mereka akan semakin bertahan. Jadi seberapa besar peluang untuk terjadinya perang terbuka ini kembali terjadi Mbak? Kalau Kongres menekan Trump itu bisa sebetulnya. Kemarin kan ada tekanan dari Kongres ya, yang berdasarkan undang-undang yang 1973 yang undang-undang tentang war proses ya. 1973 menyatakan bahwa seorang presiden Amerika Serikat jika melakukan tindakan militer di luar izin Kongres,
itu 60 hari harus selesai. Jadi kalau kita hitung 60 hari itu berarti 1 Mei kemarin seharusnya selesai begitu ya. Dan Trump sempat mengeluarkan statement, oh perang berakhir karena dia takut dengan Kongres. Tapi ternyata ketika Kongres istilahnya tidak kritik lagi terhadap Trump, keluar lagi tuh penyakit Trump itu, keluar lagi statement-statement yang memprovokasi dan bahkan melakukan tindakan-tindakan penyerangan lagi terhadap Iran. Sebetulnya Iran itu kalau tidak diserang dia diam. Kalau diserang pasti akan nyerang balik. Kalau dahsyat lagi. Nah inilah yang membuat saya menganalisis bahwa dipastikan perang ini akan menjadi besar karena tergantung Trump. Beberapa kali saya bilang perang ini tergantung Trump. Trump mau menyelesaikan selesai. Trump menyerang, Iran akan menyerang balik begitu ya, karena saya pikir persenjataan mereka juga masih cukup banyak. Cina dan Rusia juga masih terus membackup walaupun secara tidak langsung, tapi jelas negara berdua itu membackup Iran habis-habisan. Karena itu tadi kepentingan Cina dan Rusia besar Iran, begitu Mas. Oke, berarti pemantiknya di sini adalah Trump ya. Ketika Trump menekan lagi, maka Iran juga akan bereaksi. Karena kita lihat juga bahkan update terakhir Iran itu sudah mengaktifkan pertahanan udara mereka yang lebih ketat ketika mereka punya sinyal-sinyal ada drone begitu yang hendak menyerang atau beraktivitas. Terima kasih pengamat Timur Tengah Tia Mariatul telah bergabung dan memberikan perspektifnya bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.